Ya halo semuanya, selamat datang di channel cerita si kucing. Kali ini gua ada cerita tentang tukang batu. Ya oke langsung aja. Tukang batu itu melakukannya lagi tengah malam begini, gumamku. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan tukang batu itu. Tak ada yang pernah tahu siapa dia, dan tak ada pula yang peduli dengannya. Meskipun setiap hari kami harus terbangun tengah malam karena bunyi gaduh yang ditimbulkannya. Kadang belum tengah malam, suara itu sudah muncul. Kadang lewat tengah malam, suara itu baru muncul. Entah apa yang dilakukan tukang batu itu. Entah berapa banyak batu yang harus ia pecahkan kecil-kecil. Aku tidak peduli. Dan suara itu akan berhenti dengan sendirinya ketika matahari mulai memercikan cahaya hangatnya ke angkasa. Lain di rumah, lain di sekolah. Jika di rumah aku terganggu dengan suara gaduh tukang batu, di sekolah aku merasa muak melihat anak-anak ambisius dengan mimpi mereka masing-masing. Sudah berpuluh kali atau mungkin ratusan kali, aku mencoba menjadi seperti mereka. Berusaha bermimpi, tapi pada akhirnya hanya meratapinya kembali. Bahkan untuk mewujudkan mimpi mereka saja, mereka hanya butuh pengorbanan seujung kuku. Tidak seperti diriku yang harus jatuh bangun dan jatuh lagi membangun nilai. Mereka yang sering lomba dengan penuh kerendahan hati akan mengatakan hal yang membuatku semakin merasa tak terlihat di muka bumi ini. Ah, biasa aja kok. Lomba kemarin hanya mendapat juara 2. Belum ada apa-apanya aku ini. Kenapa ya orang lain bisa begitu hebat mendapatkan juara 1? Entah siapa yang tengah dibicarakannya, tapi mereka selalu menganggap dirinya sendiri bodoh. Maka aku sudah pasti pemimpi paling bodoh yang terjebak dalam halusinasi bodoh. Tanpa mereka belajar pun, mereka sudah dapat mengerjakan soal sambil terpejam mungkin. Sedangkan aku harus melototkan mata dan menghipnotis diriku sendiri agar bisa mengarang sebuah jawaban indah yang sedikit masuk akal. Aku bukannya tak berusaha, tapi rasanya aku tak bisa melawan garis takdir setebal itu. Setiap pagi berangkat ke sekolah, berusaha bermimpi lebih tinggi. Pada akhirnya mimpiku hanya menjadi bayangan oleh cahaya mereka yang menyilaukan. Pulang sekolah, aku seperti terpanggang oleh mimpi sendiri yang jatuh di atas sana. Tak tersentuh, tapi panasnya sampai memanggang ubun-ubun. Hingga hari purna oleh senja yang terus bertanya, kapan aku meraihnya? Malam itu, ditemani dengan buku-buku, aku mendengar lagi suara tukang batu memukulkan parangnya ke sebuah batu. Suara pantulan parangnya menyebar ke sekitar, menciptakan bunyi melengking, memekakkan telinga, dan ngilu bagi siapa saja yang mendengarkannya. Suara parang terayun, bunyi pantulan parang yang garang, memukul batu beradu dengan desau angin malam. Tok tok tok, terdengar menyayat perasaan. Kenapa dia hanya seorang diri? Dan untuk apa ia memukul batu itu setiap malam? Bukankah menengkur jauh lebih menyenangkan daripada memukul batu malam-malam? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar mengganggu pikiranku. Kata orang, sumber suara itu dekat dengan rumahku. Maka mungkin aja aku bisa mengintip siapa sosok tukang batu itu dari balik jendelaku. Aku membuka sedikit gerai jendela, mengamati suasana malam yang penuh dengan kabut pegunungan dan remang-remang cahaya rembulan dibantu cahaya lampu jalan. Suara tok 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 itu masih terdengar. Aku terus mengamatinya, menajamkan intuisiku melacak keberadaan tukang batu itu. Pandanganku melebar mengamati suasana malam yang gelap dan temaram yang rembulan. Di balik semak-semak, entah dalam radius berapa, aku melihat sepasang tangan mengayun sebuah parang. Terpantul lagi, mengayun lagi, terpantul lagi, mengayun lagi. Beberapa saat kemudian terlihat siluet kepala si tukang batu dari samping. Masih tak begitu jelas siapa tukang batu itu. Yang terlihat hanya sebuah siluet yang membelakangi cahaya jalan. Aku masih menunggu. Barangkali dia tiba-tiba menyadari bahwa aku sedang mengintipnya. Benar aja, ayunan parangnya urung memukul batu dan hanya mengawang di udara. Dia diam. Apa yang dilakukannya? Entah sepersekian detik, tiba-tiba saja siluet dari samping itu berubah seketika menjadi siluet yang tengah menghadap ke arahku. Aku hampir saja menjerit ketika tak segera aku tutup mulutku dengan tangan.
Kejadian semalam justru membuatku semakin penasaran dengan sosok tukang batu itu. Siluet siapa yang berdiri di ujung jalan itu? Batu seperti apa yang ia pecahkan? Kenapa ia bekerja seorang diri? Kenapa ia tak menyerah aja untuk memecahkan batu dan pulang ke rumah? Kusimpan saja dulu pertanyaan itu untuk nanti malam. Rian, esok harinya aku cukup dibuat geram dengan nilai ulangan harian beberapa hari yang lalu. Aku mendengus kesal meskipun sudah belajar dari A sampai Z, dari pagi hingga pagi. Tetap aja nilainya tetap 6. Seperti belajar dan tidak belajar pun hasilnya sama aja. Aku mulai pesimis dengan cita-citaku. Rasanya hanya mengangankan sesuatu dan selalu memimpikan tanpa pernah melihat hasilnya, sama saja melihat fata morgana di gurun Sahara. Mungkin aku harus menerima takdirku, menerima keterbatasanku dan segera mendangkalkan mimpiku. Lebih baik aku mengikuti saja kemana aliran takdir ini membawaku. Entah kemana, setidaknya itu lebih baik bukan, daripada masih terbelenggu dalam mimpi yang tak kunjung menjadi nyata. Aku bukan pesimis, tapi aku mencoba realistis. Iya, realistis bahwa siapa aku yang berani memimpikan sebuah mimpi dan mana mungkin takdir bisa diubah. Mungkin saja aku memang ditakdirkan hanya menjadi seorang pemimpi, tanpa pernah melihatnya menjadi nyata. Hingga di suatu malam aku mengerti kemana aliran takdir itu akhirnya membawaku. Ketika aku mati, akhirnya aku mengerti bahwa penyesalan paling mendalamku saat itu adalah ketika aku berhenti berharap kepada mimpi dan justru menyerah kepada takdir begitu saja. Saat aku mati, aku baru tahu jika suara parangku berteriak bisu, menginginkan waktu mundur kembali. Andai saja dulu aku segarang ini, membangun mimpi laksana memukul batu sebesar rumah hingga pecah menjadi berkeping-keping, mungkin aku tak akan menghabiskan waktuku mengayunkan parang, memukul-mukulkannya ke sebongkah batu hanya untuk memecahkan beberapa keping-kepingan sangat kecil, dan membuatannya bagi seorang anak laki-laki yang mendengarkan suara parangku. Bukan salah takdir yang membenamkanku dalam pekerjaan ini hingga akhir hayatku, tapi salahku sendiri yang tak percaya jika batu sebesar rumah itu sesuatu saat nanti bisa pecah berkeping-keping, bahkan sangat kecil hanya dengan sebuah parang. Andai saja dulu aku masih mau percaya dan tak berhenti berharap, mungkin aliran takdir itu tak akan menyeretku ke arus penyesalan seperti ini. Saat itu aku sudah mati, dan aku baru tahu bahwa setiap malam suara parangku menggembang meratapi penyesalannya seorang diri. Tak ada yang peduli, termasuk anak laki-laki yang mengintipku dari balik jendela. Dulu semua seakan baik-baik saja. Aku menyadari bahwa ketika aku mati semua tak akan pernah baik-baik aja. Ya, sekian itulah cerita horor. Semoga kalian bisa mencerna cerita ini. Jangan lupa subscribe lah ya, agar pokoknya ya, dadah, bye.